perkasa perbuatanmu di hidupku. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah di minggu yang keempat kita awali dengan bersama-sama kita mengkuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai keluarga-keluarga saudara semua. Dan menyertai saudara juga. Mari kita ungkapkan syukur kita, kebahagiaan dan sukacita kita, sekalipun di tengah-tengah keluarga kita boleh beribadah untuk memuliakan Tuhan. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 60, bait 1 dan yang kelima. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dan sebagai dasar kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, kita akan membacakan dan mendengarkan hukum kasih yang terambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yang begini firman-Nya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi setiap manusia, termasuk saudara dan saya. Ia tidak memaksa kita untuk mengasihinya. Hanyalah cinta kasih kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Untuk membalasnya, kita hanya diminta untuk mengasihinya, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan kita sadar bahwa kita belum bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu, marilah kita memohon pengampunan Tuhan. Saya memohon ampun ya Tuhan atas segala kesalahan saya, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan kiranya Roh Kudus senantiasa berkenan menuntun kami, agar kami mampu melakukan kehendak Tuhan. Menuju hidup yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera. Sabar, murah hati, setia, lemah lembut. Penuh dengan kesetiaan kepada Tuhan, dan senantiasa mampu menguasai diri dalam segala hal. Amin. Mari bersama-sama kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Kita percaya, kita yakin bahwa Allah kita Allah yang begitu baik, Allah yang mengasihi keluarga-keluarga kita di tengah-tengah pergumulan yang kita alami bersama. Dan kita akan menerima berita anugerah di dalam suratnya Rasul Paulus yang kedua kepada Timotius, bab 1 ayat 9 dan 10 yang demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian berita anugerah. Syukur kepada Allah. Kita sambut dengan penuh syukur, menyanyikan Kidung Jemaat 353, bait 1 dan bait yang keempat. Memanggil aku dan kau. 「君の声が聞こえる」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 「君の声
Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Bapa di sorga, segala hormat, puji, dan sembah hanya bagi Engkau kini sampai selama-lamanya. Sebab hanya Engkaulah Allah yang hidup, yang menolong dan menopang kami dalam situasi apapun yang kami alami dan kami hadapi. Bahkan Engkau juga Allah yang memperkenankan kami untuk tetap beribadah di tengah-tengah keterbatasan yang kami alami. Sebagai ungkapan syukur kami, oleh karena anugerah yang Engkau berikan buat kami semua, jemaat Tuhan dimanapun ada, juga kami yang berada di GKJ Bendungan ini. Kami bersyukur Engkau tiada pernah lelah untuk memelihara kami, mengasihi dan mencintai kami, menguatkan kami Tuhan. Tiada lelah Engkau menuntun kami, supaya kami tetap hidup di dalam anugerah, dan yang pada akhirnya kami juga nanti akan menerima mahkota kemuliaan. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Dalam peribadahan ini kami juga akan mendengarkan sapaan sabda-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang akan memampukan kami mengerti, memahami, bahkan Engkau juga yang akan memampukan kami melakukannya di dalam karya dan penyertaan Roh Kudus, supaya dengan kami boleh melakukan sabda Tuhan, kami layak menjadi anak-anak Tuhan, kini sampai selamanya. Kami siap mendengarkan sapaan sabda-Mu ya Allah. Demikian juga kami yakin dan percaya, Engkau memberkati ibadah kami, ibadah keluarga-keluarga kami, dari awal hingga akhir. Sehingga benar-benar kami boleh menikmati perjumpaan kami dengan Engkau di tengah-tengah keluarga kami. Inilah syukur doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sabda yang sejati, Sang Sabda yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan yang pertama diambilkan dari Yeremia 28 ayat 5-9 yang begini firman-Nya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah, hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar.
Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur bab 89 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, disambung dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur bab 89 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, dilanjutkan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan marilah kita baca bersaut-sautan. Saya akan membaca firman Tuhan yang tertulis dari depan, sedangkan Bapak Ibu kami persilakan untuk membaca yang tertulis menjorok ke tengah. Kesetiaan Tuhan kepada Daud, nyanyian pengajaran Etan orang Israel. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Ayat yang ke-15, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adapun bacaan kedua hari ini diambilkan dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Roma 6 ayat 12 sampai 23. Yang demikian firman-Nya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan
yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Demikian yang disampaikan Tuhan Yesus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman yang disampaikan Tuhan Yesus Kristus. Maka yang berbahagia adalah kita yang boleh menerima, mendengar, dan melakukannya dengan setia dalam kehidupan kita dan keluarga kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Iya. Sabda Tuhan hari ini dengan tema lemah lembut terhadap sesama diambilkan dari kitab Yeremia, kitab Roma, dan juga apa yang Tuhan Yesus sampaikan bagi sahabat-sahabatnya pada waktu itu, dan tentu juga bagi kita saat ini. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah selalu ada di dalam kehidupan manusia. Dari ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Allah selalu menyertai dan berkarya di dalam kehidupan umat-Nya. Apalagi setelah manusia jatuh dalam dosa, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah Tuhan membiarkan mereka jauh dari Allah? Tidak. Sekalipun mereka harus diusir dari Taman Eden, tetapi Allah selalu membersamai hidup mereka. Dan Allah selalu menuntun mereka supaya mereka nanti bisa kembali kepada Allah. Bukan justru mereka meninggalkan Allah sampai selamanya. Tuhan selalu berkarya dalam kehidupan manusia supaya manusia bisa kembali kepada Allah. Dan ketika Allah berkarya untuk menyelamatkan umat manusia, Allah tidak pernah bekerja sendiri. Allah tidak hanya berfirman, tetapi Allah juga melibatkan manusia di dalamnya. Allah berfirman, dan yang Tuhan sampaikan itu, Tuhan juga memakai para nabi untuk menyampaikan pesan Allah itu kepada umat-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan mau melakukan sesuatu, Tuhan selalu
memakai manusia untuk mengerjakannya. Perintah yang pertama kepada Adam dan Hawa ketika Allah sudah menciptakan semuanya. Tuhan memberikan perintah supaya Adam dan Hawa dan keturunannya nanti menguasai alam semesta ini, dalam arti mengelola alam semesta ini dengan baik, memelihara alam semesta ini dengan baik, melestarikan alam semesta ini dengan baik, bukan justru merusak. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia bukan lagi memelihara apa yang sudah Tuhan berikan, bukan lagi melestarikan anugerah Tuhan, tapi justru manusia merusak dan menghancurkannya. Bahkan anugerah yang paling besar ketika manusia jatuh dalam dosa adalah anugerah keselamatan. Tetapi anugerah keselamatan yang selalu Tuhan sampaikan kepada umat manusia, bahkan anugerah keselamatan yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, ternyata kita tahu tidak semua orang bisa menerima. Tidak semua orang bisa menikmati, menghayati, dan percaya. Bahkan tidak sedikit justru yang mentertawakan anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Menolak, mencaci maki, menghina, dan merendahkan. Tetapi karya itu akan terus berlanjut sampai selama-lamanya. Nah, pertanyaannya, keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, ketika pada waktu itu Tuhan sudah memakai para nabi, Tuhan juga sudah datang di dalam karya Yesus Kristus, lalu siapa yang akan melanjutkan, siapa yang akan meneruskan karya itu? Nah, tentu ini menjadi sebuah perenungan kita semua. Bagaimana karya Allah yang sudah Tuhan sampaikan itu akan terus berlangsung, akan terus diwartakan bagi generasi kita saat ini, juga bagi generasi kita yang akan datang. Siapa yang mau diutus? Nah, ketika kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Yeremia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, Tuhan mengutus Yeremia, Tuhan mengutus orang-orang yang selalu rindu berbuat baik untuk menyatakan karyanya bagi manusia. Dan karya Tuhan itu, sekali lagi, adalah karya ingin menyelamatkan umat manusia. Sebab ketika kita sudah hidup di dalam karya keselamatan itu, maka kita dipanggil bukan hanya memelihara karya yang sudah Tuhan berikan itu, tetapi kita juga memberitakan kepada yang lain. Dan memberitakan karya Allah itu bukan sesuatu yang gampang, tetapi juga bukan sesuatu yang sulit. Nah, dan hari ini kita semua belajar supaya kita mampu mewartakan karya keselamatan kepada semuanya dengan lemah lembut. Sekalipun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dalam kenyataan dan dalam sebuah pilihan. Ada dua kekuatan yang besar yang selalu mempengaruhi kehidupan kita manusia, siapapun kita. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Di sana kita tahu bahwa ada manusia, ada pribadi yang dipakai oleh Allah untuk menjadi senjata kebenaran yang akan nanti membuahkan pengudusan dan hidup yang kekal. Namun kita di sisi lain juga tahu bahwa ada manusia dan pribadi yang dipakai untuk menjadi senjata kelaliman yang membuahkan kematian. Coba kita bayangkan, kita renungkan, kita hayati. Kita ada di posisi mana? Di sana kita diperhadapkan dalam dua pilihan. Sebagai manusia yang sudah dibenarkan dan kita akan membuahkan pengudusan serta pengharapan hidup yang kekal, atau kita dipakai sebagai manusia yang lalim yang akan membuat kehancuran dan kematian itu menjadi nyata.
Ini sebuah pilihan. Pak, saya hidup di dalam kebenaran. Saya ingin untuk menjadi alat bagi Tuhan untuk menyatakan pengudusan. Sungguh itu menjadi sebuah pengharapan yang baik buat kita semuanya. Kan itu tadi Rasul Paulus juga mengatakan bahwa dalam Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dipanggil untuk memelihara karya ini. Untuk mempertahankan karya ini. Bahkan juga kita diberikan kekuatan untuk mewartakan karya ini kepada semua orang. Tetapi tentu karya yang akan kita kerjakan dengan lemah lembut, dengan hati, bukan dengan kekerasan dan pemaksaan. Kan sekali lagi kita dipanggil oleh Allah untuk menyatakan karya itu. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa kita ini diberhadapkan dalam dua pilihan. Apakah kita berkarya dalam kebenaran atau kita berkarya dalam kelaliman? Kita akan belajar dari kisah yang Tuhan sampaikan melalui kitab Nabi Yeremia. Pada waktu itu orang Israel diberhadapkan dengan adanya dua nabi. Yang pertama, adik-adik masih ingat gak? Bapak Ibu masih ingat gak? Siapa nabi siapa tadi? Nabi Yeremia. Dan yang satu Nabi Hananya. Kalau kita membaca perikop yang sudah kita terima bersama-sama tadi, ada dua hal yang sangat berbeda. Di mana perbedaannya? Nabi Hananya ini menyampaikan pesan yang baik, pesan yang menyenangkan, pesan yang seolah-olah membuat hati orang Israel itu penuh dengan kedamaian. Karena semua perkakas-perkakas yang ada di bait suci akan dikembalikan oleh Tuhan. Banyak berita yang dibawa oleh Nabi Hananya itu berita-berita yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang seolah-olah mendamaikan, menentamkan bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga dengan kata lain, Nabi Hananya jarang sekali menggaungkan kata-kata pertobatan, kata-kata ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Berbeda dengan apa yang disampaikan Nabi Yeremia. Kalau itu tadi Nabi Yeremia mengatakan apa? Adik-adik, Bapak Ibu, semoga perkataanmu itu menjadi kenyataan. Tapi benar tidak bahwa apa yang dinyatakan oleh Nabi Hananya itu menjadi kenyataan? Oh, ternyata tidak. Justru perkataan Nabi Yeremia lah yang nanti menjadi kenyataan. Ya, tadi dikatakan kan, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Ya, Nabi Yeremia berdoa. Tetapi apakah yang dinubuatkan Nabi Hananya itu menjadi kenyataan? Ternyata tidak, sekali lagi. Justru yang menjadi kenyataan adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kalau bangsa Israel tidak sungguh-sungguh bertobat, bangsa Israel tidak sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, bangsa Israel tidak sungguh-sungguh mengakui keberdosaannya dan segera datang kepada Tuhan, maka bangsa Israel justru selalu ada di dalam penghukuman. Bukan di dalam kebahagiaan, kesukacitaan, bukan dalam kedamaian, tetapi justru bangsa Israel akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan kalau tidak segera bertobat, tidak segera kembali kepada Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dan kita tahu banyak orang-orang Israel yang justru tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sikap Nabi Yeremia ini kita dapat belajar untuk kita bersikap positif terhadap orang lain. Seraya kita juga tidak boleh menghilangkan sikap kritis. Semua akan diuji. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita katakan, itu akan diuji. Kalau apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan itu tidak menjadi kenyataan seperti Hananya, maka kita tahu bahwa itu bukan berasal dari Tuhan.
Tetapi ketika yang disampaikan itu nanti sungguh-sungguh menjadi kenyataan, seperti Nabi Yeremia, berarti itulah yang benar, itulah firman Allah. Sebab apa? Tuhan pasti akan menempati apa yang disampaikannya. Sekalipun yang disampaikan oleh Tuhan itu melalui para nabi. Artinya apa? Melalui manusia. Dan hari ini apa yang disampaikan oleh Tuhan itu bukan lagi melalui para nabi, karena sekarang tidak ada nabi. Tetapi yang disampaikan oleh Tuhan itu melalui kita semua. Melalui orang tua di tengah-tengah keluarga, melalui saudara, melalui anak-anak. Sehingga ketika anak-anak kita, pasangan hidup kita, orang yang lebih tua kita, teman-teman kita mengatakan sesuatu yang baik, mari kita terima dengan positif, tetapi juga dengan sikap kritis. Apakah yang baik itu nanti menjadi sebuah kenyataan atau tidak? Yang baik itu hanya menyenangkan hati kita, mendamaikan hati kita atau tidak? Semua akan diuji. Sebab kita tahu bahwa semua rencana Tuhan tidak pernah gagal. Lalu apa yang perlu kita sampaikan? Yang kita sampaikan adalah sekarang karya Tuhan. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus itu ada keselamatan. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus itu ada kedamaian. Bahwa di dalam Yesus Kristus itu ada anugerah. Bahwa di dalam Yesus Kristus itu ada masa depan yang pasti. Bahwa di dalam Yesus Kristus itu kita akan kembali kepada Bapa di sorga. Itu yang berulang kali disampaikan. Itu yang dipegangan kita semua, keluarga kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Dan kebenaran itu akan menjadi kenyataan. Tapi seringkali Bapak Ibu, apalagi sekarang ada beberapa gereja yang menyimpang dari firman ini. Loh kok begitu Pak? Iya. Beberapa hari yang lalu kita melihat, kita mendengar, mungkin Bapak Ibu, teman-teman nanti bisa cek di Google, ada salah satu gereja di Tiongkok ya, yang mengajarkan seolah-olah itu firman Tuhan, itu gereja, tetapi itu menyimpang, tidak meyakini bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Seolah-olah ya, menyampaikan kebenaran, tetapi itu menyimpang. Selalu kita diberhadapkan dalam realita-realita seperti itu. Dalam kehidupan kita pun kita diberhadapkan dalam realitas seperti itu. Karena itu mari kita sekali lagi sungguh-sungguh semakin percaya kepada Tuhan, dan sesuai dengan tema khotbah hari ini, lemah lembut terhadap sesama. Bagaimana kita menyampaikan pesan Tuhan, karya Tuhan itu dengan hati kita, dengan sepenuh hati kita, dengan kelembutan hati kita. Nah, tadi di dalam Matius Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut kita, barang siapa menyambut kehadiran kita untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, berarti orang itu akan juga menyambut Tuhan Yesus. Dan ketika orang itu menyambut Tuhan Yesus, maka dia juga akan menyambut Bapa kita di surga. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun pada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Artinya apa Bapak? Ketika kita menyatakan kebaikan, tidak ada jerih lelah kita yang sia-sia. Ketika kita melakukan yang baik, ketika kita melakukan yang benar, tidak ada yang sia-sia. Karena disitulah anugerah Tuhan akan Tuhan nyatakan buat kita. Nah, ada salah satu ilustrasi Bapak Ibu bagaimana kita selalu melakukan yang baik. Barangkali Bapak Ibu pernah menonton YouTube atau mungkin video-video singkat ilustrasi inspirasi kehidupan. Ada sebuah keluarga yang miskin, ada sebuah keluarga yang tidak punya uang. Bapaknya sudah tidak ada, tinggal seorang ibu dan seorang anak yang masih kecil. Kurang lebih usia sekitar 6-8 tahun. Di usia yang masih kecil, ibunya sakit
dan tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka anak ini selalu berusaha, anak ini selalu belajar supaya bisa membantu ibu yang sedang sakit dan yang tidak berdaya. Suatu saat karena ibunya kelaparan dan dia sendiri sedang kelaparan, sementara di sisi lain ibunya membutuhkan obat untuk sembuh. Ya, dia datang di sebuah apotek dan dia ambil obat itu, tetapi dia tidak mampu bayar. Sehingga anak kecil ini kan tidak mampu bayar obat, dia lari sekencang-kencangnya. Dia dikejar oleh yang punya apotek. Dan dia lalu masuk ke sebuah toko makanan kecil. Dia masuk ke situ, dia ketakutan, dia bersembunyi, dan dia ditanya oleh anak yang punya toko itu, "Apa yang kamu lakukan?" "Saya beli obat tapi saya tidak mampu membayar obat, karena itu saya lari. Saya takut, saya dihakimi, saya disiksa dan lain sebagainya." Anak toko makanan kecil ini tanya, "Kenapa kamu seperti itu?" "Saya sudah beberapa hari tidak makan, ibu saya sedang sakit parah." Dengan begitu belas kasihan, anak toko makanan kecil ini memberikan uang untuk membayar obat dan juga memberikan makanan untuk ibunya dan dia. Sambil gemetar dia memberikan uang itu kepada penjual obat dan dia pulang membawa makanan yang sudah diberikan oleh anak penjual makanan tadi. Pada akhirnya dia dan ibunya bisa makan untuk hari itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu itu menjadi sebuah kenangan yang luar biasa bagi anak ini. Karena dia merasa tidak mampu, miskin, maka dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia berkarya dengan sungguh-sungguh. Dan suatu saat dia bisa menggapai apa yang dia cita-citakan. Akhirnya dia menjadi seorang dokter di salah satu rumah sakit yang terkenal. Dan apa yang dia lakukan selalu dalam ketulusan karena dia mengingat bahwa selama ini begitu banyak orang menolong. Dan suatu saat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayah dari anak penjual makanan kecil tadi jatuh sakit. Semua usaha sudah dilakukannya. Tokonya bangkrut karena semua harta benda untuk membiayai ayahnya yang sedang sakit di rumah sakit. Dia jatuh miskin, dia tidak punya apa-apa. Dan pada waktu itu dia menangis karena ayahnya yang di rumah sakit, sementara dia sudah tidak punya apa-apa. Apalagi ketika dia melihat tagihan di rumah sakit itu cukup banyak. Uang dari mana dia akan membayar biaya rumah sakit yang begitu mahal? Obat-obatan, perawatan dokter yang mahal. Dia tidak mampu membayar. Dia hanya bisa menangis di samping tempat tidur bapaknya. Dia bingung, dia takut. Tentu kita bisa merasakan betapa berat beban yang harus dialami. Kita bisa merasakan kalau kita tidak punya apa-apa sementara orang tua kita di rumah sakit, harta benda kita habis. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba-tiba di belakang anak penjual makanan kecil tadi berdiri seseorang dan memberikan selembar kertas baginya. Tapi dia pesan jangan dibuka, nanti tolong dibuka ketika saya sudah tidak di tempat ini. Dan benar ketika kertas itu dibuka, apa yang terjadi Bapak Ibu? Di dalam kertas itu dinyatakan, saudaraku yang kukasihi,
semua biaya perawatan bapakmu lunas. Kamu tidak perlu membayar sepeser pun. Sudah lunas ketika engkau memberikan makanan buatku 20 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan siapakah yang memberikan kertas itu? Dialah dokter yang merawat Bapak tadi, dan dialah dulu anak yang ditolong oleh anak Bapak tadi. Sebuah kisah yang mungkin inspiratif buat kita, sebuah kisah yang singkat. Tapi di situ menyatakan bagaimana kebaikan Tuhan itu selalu ada buat kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ketika kita berbuat baik, maka Tuhan akan berbuat baik melalui siapapun. Bahkan ketika kita mewartakan kasih Allah, kasih Tuhan Yesus kepada semua orang, suatu saat kita juga akan menerima anugerah itu dari Allah. Karena itu jangan henti-henti kita berlaku baik. Jangan berhenti kita berlaku kasih kepada semuanya dengan segala keterbatasan kita alami. Karena suatu saat kita akan menerimanya itu. Makanya mari kita memberitakan segala kebaikan Tuhan dengan lemah lembut kepada semuanya. Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu kita tertolak. Ketika kelemah lembutan kita ditolak, ya kita bisa belajar dari kitab dari Yeremia. Yeremia juga dengan tegas mengingatkan bangsa Israel supaya bertobat dan kembali kepada kebenaran. Sebab siapa yang menerima orang benar, siapa yang menyambut orang benar, siapa yang menyampaikan kebenaran, maka dia adalah pribadi yang dipakai oleh Tuhan di dalam karyanya untuk menghadirkan damai yang sesungguhnya. Bukan seolah-olah damai seperti yang disampaikan oleh Hananya, tetapi damai yang sesungguhnya, anugerah yang sesungguhnya, keselamatan yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita belajar menyampaikan pesan dari Tuhan di dalam segala keterbatasan kita kepada semua orang, di dalam cinta kasih kita. Karena kita yakin dan percaya, ketika kita menyampaikan semua yang baik dan yang benar, kita akan menerima semua yang baik, yang benar dari Tuhan melalui apapun dalam kehidupan kita. Lebih lagi adalah keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Selamat menghayati cinta kasih Tuhan. Selamat mewartakan itu dengan kasih Tuhan kepada semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh Bapak Ibu untuk kita. Mari kita bersama-sama merenungkan dan menghayati sapaan Tuhan hari ini. Supaya jangan lelah kita untuk terus menyampaikan berita tentang Tuhan. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Seraya mengenangkan perjuangan gereja di segala zaman dan abad, mengingat penyertaan Roh Kudus agar gereja senantiasa hidup dan bermakna, marilah bersama-sama kita mengikrarkan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, segala puji dan syukur bagi Engkau. Engkau yang melawat kami, yang memelihara kami. Bahkan Engkau yang selalu menganugerahkan kasih setia, cinta kasih
kini sampai selamanya. Terima kasih atas sapaan-Mu ya Bapa pada hari ini. Biarlah kami boleh mengingat bahwa dalam kehidupan kami seringkali kami diperhadapkan dalam dua hal. Untuk kami menjadi pribadi yang selalu menyuarakan kebenaran atau kelaliman. Dan Tuhan tolonglah kami, supaya kami terus belajar untuk menyampaikan kebenaran Tuhan bagi semuanya, bagi dunia ini. Sebab Engkau Allah yang selalu berkarya melalui umat-Mu. Demikian juga Engkau Allah yang berkarya melalui kehidupan kami. Biarlah kami boleh bersama-sama dengan Engkau Tuhan, menyampaikan pesan itu dengan lemah lembut, dengan penuh cinta kasih kepada semuanya. Sehingga hidup kami pun diperbarui, hidup keluarga kami diperbarui dan dipulihkan. Kehidupan jemaat kami diperbarui dan dipulihkan. Kehidupan bangsa dan negara kami juga diperbarui dan dipulihkan. Sehingga kami akan terus belajar menjadi pribadi yang hidup dalam kebenaran, yang pada akhirnya kami akan menuai kehidupan yang seutuhnya dan yang sejati. Berkatilah kami semua ya Bapa, berkatilah keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, pasangan hidup kami, supaya dengan berkat itu kami terus berjalan di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Berkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun, juga gereja Tuhan di tempat ini GKJ Bendungan, supaya kami terus bersatu hati untuk menyuarakan kebenaran Tuhan, untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi dunia ini. Sehingga ketika kami hidup di dalam pesan, kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kehidupan kami dipulihkan. Demikian juga kami berdoa bagi kehidupan kami yang saat ini dalam pergumulan Tuhan. Barangkali ada yang sakit, Bapa Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Barangkali dalam pergumulan apapun, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, pergumulan belajar, Tuhan Engkau akan menolong mereka. Engkau akan menyertai mereka, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk melewati setiap pergumulan yang ada. Pada akhirnya kami akan menerima semua berkat yang sudah Tuhan sediakan. Mohon berkat juga, begitu banyak saudara kami yang menderita, begitu banyak saudara kami yang kelaparan dan kekurangan. Engkau juga berkenan hadir Tuhan. Engkau pakai setiap gereja-gereja Tuhan. Engkau pakai setiap tangan-tangan yang peduli untuk mencukupi, menopang, menghibur, dan menolong mereka. Berkatilah bangsa kami di masa-masa ini Tuhan. Berikan kekuatan dan hikmat bagi para pemimpin kami dari pusat hingga daerah. Berikanlah hikmat bagi aparat keamanan. Juga dalam situasi COVID ini berikanlah hikmat, kesetiaan bagi tim medis dan relawan. Untuk kami boleh bersama-sama Tuhan menghadapi virus ini dengan setia kepada Tuhan. Dengan mematuhi setiap peraturan yang ada. Kami percaya Engkau akan mendengar doa kami dan memberkati setiap usaha kami. Dan pada akhirnya Engkau akan membebaskan bangsa kami, juga bangsa-bangsa di dunia ini dari virus yang ada, khususnya COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Masih banyak pergumulan yang kami alami di masa-masa ini. Tapi kami yakin dan percaya di balik semua pergumulan yang kami alami, Tuhan sudah menyediakan semua yang baik di masa yang akan datang. Sekalipun kami belum mampu melihat, tetapi kami percaya ketika kami sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, kami juga berusaha, Tuhan, Engkau akan menyatakan semua yang indah dan semua yang baik. Terima kasih Bapa di sorga. Semua yang baik, semua yang indah, belum tentu semua yang menyenangkan dan menyukahatikan kami manusia. Kadangkala yang baik yang Tuhan anugerahkan, kadangkala semua yang indah yang Tuhan anugerahkan tidak bisa diterima dengan baik oleh manusia. Karena Tuhan ajar kami mengerti setiap kehendak-Mu, seperti apa yang disampaikan Yeremia. Biarlah kami sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, hidup di dalam penyerahan diri kami kepada Engkau, sehingga kami mampu memandang semua yang baik, semua yang indah yang Tuhan sediakan. Bukan apa yang kami pandang baik dan indah, tetapi yang Tuhan berikan yang baik, yang indah. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan keluarga-keluarga kami seutuhnya kepada Engkau. Dan inilah syukur doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan saat ini kita diberi waktu untuk memberikan persembahan
Adapun nats Alkitab pada saat ini sebagai dasar kita berpersembahan diambilkan dari Roma 12 ayat yang ke-1 yang demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah sebelum kita mengaturkan persembahan, kita berdoa, kami hantarkan. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Saat ini kami hendak memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami aturkan kepada Engkau, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan ucap syukur lainnya, kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan berkati, supaya persembahan ini dapat menjadikan sarana untuk mencukupi kebutuhan gerejamu. Dan yang terpenting Tuhan, kami menyerahkan tubuh jiwa raga kami sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita iringi persembahan saat ini dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 363, bait pertama secukupnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini dengan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau menyertai pada keluarga kami saat ini. Biarlah Engkau selalu ada bagi keluarga kami, menuntun keluarga kami untuk boleh menjadi saksi bagi Engkau. Kami akan kembali beraktivitas pada hari ini Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, sehingga apa yang boleh kami kerjakan saat ini sungguh ada di dalam karya Tuhan. Karya yang baik, karya yang membuat kami menerima anugerah. Terima kasih Bapa di sorga, inilah syukur dan doa kami yang kami naikkan dengan yakin dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 432, bait 1 dan bait yang kedua.
Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia. Itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku saksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus terangkan. Kerajaan Allah penuh kurnia. Itu berita bagi isi dunia. Keluarga yang dikasih Tuhan, pergilah ke seluruh penjuru dunia, beritakanlah Injil Yesus Kristus kepada segala makhluk, dan teguhkanlah hatimu dengan berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai keluarga saudara sekarang sampai selamanya. Amin.